dok kenapa sih apa-apa yang kita rasakan kalau kita udah ngalami GERD, anxiety atau asam lambung, kenapa sih sakit kepala aja dikaitkan dengan asam lambung, pusing aja dikaitkan dengan asam lambung, kebas aja dikaitkan dengan asam lambung, susah tidur, batuk-batuk, ngap, kenapa selalu dikait-kaitkan dengan asam lambung? Apakah benar ada hubungannya? Jadi kemarin aku ngobrolnya lumayan panjang lebar. Di video kali ini aku bakal share lagi. Pastikan kalian nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa bantu aku subscribe, like, komen, dan share ya. Dan jangan lupa juga subscribe channel anak aku, Princess Adeva 16. Assalamualaikum, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel aku, Adeva dan Bunda. Apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Buat kalian nih yang masih berjuang melawan asam lambung, GERD, anxiety, tetap semangat ya. Dan buat kalian misalnya aku nggak jawab WA kalian, aku nggak jawab DM kalian, dan juga aku nggak balas komentar-komentar kalian, itu bukannya aku nggak peduli ya. Aku tuh peduli banget sama kalian semua, subscriber aku dan juga teman-teman yang sering nonton video aku. Aku selalu mendoakan semoga kalian cepat sembuh ya. Jadi biasanya aku udah jelasin di video, jadi saran aku kalian nonton video-video aku ya. Dan jangan lupa juga di scroll video-video aku tuh udah banyak loh tentang asam lambung, GERD, anxiety. Alhamdulillah sih sudah banyak yang sembuh juga, bukan karena aku doang, tapi karena banyak tips-tips dari motivator yang lain, kemudian dokter juga memberikan obat-obatan. Makanya sangat terbantu ya. Aku bersyukur bisa berbagi, bisa share ke kalian. Semoga video-video aku juga bermanfaat ya, dan membantu kalian proses pemulihan. Itu semuanya sih dari Allah, tapi mungkin melalui perantara kita, aku dan juga motivator yang lain berikan semangat. Karena jujur banyak yang tadinya putus asa kemudian bangkit lagi dengan tips-tips dari kami. Nah, di video kali ini aku bakal bahas lagi terkait sensasi. Ya, sebenarnya sensasi ini setiap saat ya aku share ke kalian. Karena banyak yang nanya ya, jadi beberapa waktu lalu ada yang nelpon aku sampai nangis-nangis. Dia bilang banyak sensasi, ada kebas lah, ada pusing lah, ada mual lah, perutnya perih lah, perutnya kayak diperas lah, dan lain sebagainya. Makanya di sini aku bakal jawab dan juga share sesuai dengan pengalaman aku, karena aku itu bukan dokter, aku itu bukan nggak punya ilmu kesehatan. Aku hanya jawab berdasarkan pengalaman aku dan juga berdasarkan hasil konsultasi aku. Jadi aku itu kemarin habis konsultasi ke dokter dan aku nanya, dok kenapa ya kalau misalnya kita udah kena GERD, anxiety atau asam lambung, kenapa setiap yang sakit ya, setiap apa yang kita rasakan, kenapa kita selalu menghubung-hubungkan dengan yang namanya asam lambung, GERD, anxiety? Apakah itu ada hubungannya beneran? Aku itu sampai nanya kemarin. Seperti misalnya betis kita kebas, kemudian linu. Aku juga pernah ngalamin itu ya pada saat itu. Emang benar dok, ada hubungannya sama asam lambung, GERD? Kata dokter aku, ya ada. Karena memang kalau kita udah kena GERD, asam lambung, anxiety itu bakalan menyebar kemana-mana. Jadi tergantung kita mengatasinya seperti apa, tergantung kita menyikapinya seperti apa. Nah, lalu aku tanya lagi, dok kalau misalnya kita sering kesemutan, juga ada hubungannya nggak sama asam lambung? Ya ada, ternyata memang ada. Kok bisa gitu ya? Ya karena memang asam lambung itu bisa menyebabkan kita kalau misalnya udah stres, udah banyak pikiran kemana-mana, itu pencernaan kita gampang terganggu, asam lambung juga gampang naiknya, dan juga biasanya menyebabkan peredaran darah kita nggak lancar. Jadi biasanya kita ngerasain kebas, kemudian linu, itu semuanya ada hubungannya dengan asam lambung. Makanya aku tanya, dok, kenapa sih apa-apa selalu dikaitkan dengan asam lambung? Ya karena memang kalau kita sudah yang kena GERD atau sudah dari riwayat GERD itu harus berhati-hati, itu namanya kode. Jadi kalau misalnya kita nggak boleh kecapean, terutama ya kayak aku kemarin ini kan aku vertigo ya, jadi kayak muter gitu loh. Aku ngelihatnya tuh sujud sholat aja kayaknya kayak mencungkir balik gitu, nggak enak banget. Ternyata kata dokter aku tuh udah kecapean, badan aku tuh sebenarnya udah minta istirahat, cuman karena aku ada banyak pekerjaan, ada banyak deadline, makanya aku maksain sampai begadang. Ternyata itu adalah penyebabnya ya. Jadi memang asam lambung itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor ya, dari kecapean, dari faktor pikiran, kemudian dari pola makan yang tidak teratur, dari menu-menu makanan yang kita konsumsi, dari obesitas juga. Jadi memang banyak. Makanya
Kenapa? Setiap sensasi yang kita rasakan, misalnya aku kok susah BAB, emang ada hubungannya sama lambungnya? Ada banget, ya kan? Karena pencernaan kita kalau misalnya terganggu, makanan-makanan yang masuk itu nggak bakalan bisa dicerna secara sempurna. Seperti itu. Makanya kenapa dokter aku selalu menginformasikan, selalu mengingatkan ke aku, jaga pola makan, jaga pola pikir, jaga pola tidur, terapkan pola hidup sehat, dan jangan kecapean. Jangan lupa olahraga. Nah, kemudian kalau misalnya, dok, kalau misalnya aku susah tidur, itu juga dari asam lambung. Iya, bisa jadi dari faktor pikiran kemana-mana, bisa bikin cemas, bisa bikin asam lambung naik, perut nggak nyaman, ya kan? Yes, ya juga sih. Kemudian kalau batuk emang bisa? Ya bisa. Jadi asam lambung itu juga bisa menyebabkan batuk. Tapi biasanya batuk yang dialami oleh penderita asam lambung GERD anxiety ini adalah batuk kering. Aku tuh dulu pernah ngalamin batuk setiap malam. Siangnya itu aku nggak batuk, baik-baik aja. Kenapa pada saat malam hari aku batuknya luar biasa? Batuk kering sampai gatel banget. Ternyata memang itu dari asam lambung. Jadi memang asam lambung itu luar biasa, bisa aku bilang berjuta sensasi atau juga 1001 sensasi. Jadi kalau misalnya kelayangan juga dari asam lambung, iya. Biasanya kalau kita kelayangan itu disebabkan oleh kecapean. Jadi vertigo kita itu kambuh. Jadi asam lambung juga ada hubungannya dengan vertigo. Kemudian kemarin aku minta ke dokter, dok, kalau misalnya perut aku kembung kan dari asam lambung, ada nggak sih obat khusus, racikan atau obat khusus deh gitu, yang bisa aku beli agar gasnya ini hilang, agar gasnya ini nggak banyak, agar nggak kembung lagi, agar nggak sendawa-sendawa lagi. Karena banyak yang nanya, banyak yang mengeluhkan tentang gastritis, asam lambungnya gasnya banyak, sendawa-sendawa, engap. Nah, dokter aku menjawab, ada, tapi itu ketergantungan nanti. Jadi memang harus dari kitanya. Pertama dari pola makan, dari pola hidup, dari pola pikir. Jadi kalau biasanya kita stres sedikit aja, itu asam lambung itu udah naik. Jadi kalau asam lambung udah naik itu kan yang punya gastritis itu nanti bakal banyak gasnya. Jadi itu yang menyebabkan gasnya berlebihan. Kemudian dari faktor makanan juga. Terus hal apa dok yang bisa aku lakukan? Ya intinya itu jaga pola makan, jaga pola pikir, terapkan olahraga. Karena biasanya gas itu disebabkan banyak tekanan di perut, makanya kita harus rajin-rajin berolahraga. Kemudian juga harus konsumsi obat-obatan yang diresepkan dokter. Kalau misalnya nggak cocok, kalian boleh kok minta ganti ya obat-obatnya kalau misalnya nggak cocok. Nah, tadi juga ada yang komen, Bun, aku pakai asuransi, tapi kok obatnya hanya dikasih lansoprazol. Ya, yang memberikan obat itu kan dokter yang mengetahui kondisi kamu, dokter. Jadi, dokter itu memberikan sesuai dengan apa yang kamu alami. Jadi, kalau misalnya dikasih lansoprazol lagi, berarti kamunya harus jaga pola makan. Karena pada saat itu juga jujur aku dikasihnya sukralfat Impepsa ya. Sukralfat yang biasa juga pernah yang putih ya, yang dusnya putih, kemudian domperidon, lansoprazol, Rebamipid. Aku itu yang aku konsumsi. Aku tuh kadang bilang ke dokter, aku udah konsumsi ini loh, tapi nggak ngaruh sama aku. Tetap aja aku masih kembung, aku masih begah. Terus kata dokter, berarti kamu belum jaga pola makan, berarti pola pikirnya masih belum dibenerin, berarti pola tidurnya, berarti masih kecapean. Jadi memang dari kita, mau semahal apapun obatnya, kalau kamunya itu nggak ada inisiatif atau nggak ada kemauan untuk merubah pola hidup, pola makan, pola pikir, itu nggak bakalan bisa teratasi. Jadi selain dibantu dengan obat-obatan, kita juga harus bisa melakukan atau melawan hal-hal yang menimpa kita atau sensasi-sensasi itu. Jadi itu ya kenapa selalu dikaitkan dengan asam lambung, karena memang ada hubungannya. Kelayangan, kebas, sendawa-sendawa, sulit tidur, kemudian pusing, engap. Kenapa sering engap? Karena asam lambung kita itu naik ke dada. Jadi napas kita itu susah ditarik. Kenapa sih begah banget? Kenapa di ulu hati kayak keras? Ya itu juga karena mah lambung kita lagi, asamnya lagi banyak. Biasanya yang aku lakukan itu adalah aku kompres dengan menggunakan air hangat. Minum yang hangat-hangat. Jangan stres pokoknya ya.
Jadi seperti itu ya teman-teman, memang selalu ada hubungannya dengan asam lambung GERD. Tapi kita harus positive thinking juga. Kalian bisa mikir, oh iya kalau misalnya kalian batuk dulu, minum ini. Jadi boleh dicoba. Biasanya ya kalau misalnya aku batuk, minum air madu nih, biasanya ya. Kalau aku susah BAB biasanya nih, aku makan buah-buahan. Jadi boleh ya, kalau misalnya kalian mikir, aku kenapa ya ngap gitu, berarti mungkin karena kecapean, karena terlalu banyak makan. Jadi nggak apa sih namanya, kalian bisa juga mengatasinya sendiri. Memang ada hubungannya, tapi kalian gak usah takut, semua itu bisa diatasi kok ya. Oke ya teman-teman, cukup sekian share kali ini, semoga bermanfaat. Kenapa semua yang sensasi, semua yang kita rasakan itu selalu dihubungkan atau dikait-kaitkan dengan asam lambung GERD anxiety, karena memang ada hubungannya, apalagi kalau kita misalnya udah dari riwayat GERD, asam lambung anxiety. Semoga yang lagi berjuang saat ini lekas sembuh ya, tetap semangat, jangan lupa berdoa, jangan lupa bersyukur, dan tentunya kita harus ikhtiar positif thinking sama Allah, berdoa, jangan pernah patah semangat. Banyak kok yang ngalamin hal ini, bukan kalian doang. Oke ya teman-teman, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye.